Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ina dan rekan saya Eliana dan Nurul. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Cepat sih, ini sudah tinggal 12%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yosabina beserta rekan saya Eliana dan Nurul. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang praktek proyeksi peta mengenai materi sistem proyeksi. Next. Soal pertama di poin pertama, bagaimana distorsi berubah dengan jarak dari meridian pusat pada masing-masing proyeksi. Nah, pada proyeksi Mercator, yaitu mempertahankan bentuk di dekat khatulistiwa, tetapi distorsi area meningkat jauh dari ekuator. Wilayah kutub terlihat jauh lebih besar dari ukuran sebenarnya. Lalu, pada proyeksi transverse Mercator, mempertahankan bentuk, tetapi distorsi minimal di meridian sentral dan meningkat saat menjauh dari meridian tersebut. Soal 1 bagian 2. Dalam kondisi apa masing-masing proyeksi lebih baik digunakan, misalnya untuk peta dunia, peta wilayah lokal, atau pemetaan kadaster. Untuk proyeksi Mercator cocok untuk peta dunia dan navigasi laut karena mempertahankan bentuk dan arah. Sementara untuk proyeksi transfer Mercator lebih baik untuk pemetaan wilayah lokal dan kadaster karena memberikan ketelitian yang lebih tinggi. Yang ketiga, mengapa proyeksi transfer Mercator sering digunakan untuk pemetaan skala besar di daerah yang memanjang dari utara ke selatan? Yang pertama itu ada minimalkan distorsi. TM minimalkan distorsi di sepanjang meridian sentral, menjaga akurasi pengukuran jarak area yang penting untuk pemetaan tanah. Yang kedua itu ada kesesuaian geografis. Proyeksi ini cocok untuk wilayah yang memanjang dari utara ke selatan, seperti Indonesia, sehingga lebih akurat dalam menggambarkan bentuk dan ukuran wilayah. Yang ketiga itu ada aplikasi kadastral. TM memberikan hasil yang lebih tepat dalam pemetaan kadastral, memungkinkan representasi akurat bidang tanah untuk kepentingan hukum. Dan yang terakhir ada pemetaan skala besar. Proyeksi ini ideal untuk peta topografi dan administrasi pertanahan, mendukung analisis spasial yang efektif. Selanjutnya yaitu soal nomor 2 pada poin pertama. Mengapa TM3 lebih cocok dibandingkan UTM? Terdapat beberapa alasan. Yang pertama, lebar zona. Proyeksi TM3 memiliki lebar zona 3 derajat bujur, sedangkan UTM memiliki lebar 6 derajat. Pembagian zona yang lebih sempit pada TM3 memungkinkan pengurangan distorsi yang lebih baik, terutama di daerah dengan panjang utara selatan seperti Indonesia. Hal ini membuat TM3 lebih akurat untuk pengukuran lokal dan administrasi pertanahan. Selanjutnya yaitu kondisi geografis. Indonesia terletak di dekat garis khatulistiwa dan membentang dari barat ke timur. Proyeksi TM3 dengan zona yang lebih kecil dapat menangani variasi geografi ini dengan lebih baik dibandingkan UTM, yang lebih cocok untuk wilayah yang lebih luas. Selanjutnya soal 2 bagian 2. Apa keunggulan dan tantangan yang dihadapi ketika menggunakan proyeksi TM3 untuk pemetaan administrasi pertanahan? Keunggulannya yaitu meminimalkan distorsi dengan menggunakan lebar zona 3. Proyeksi TM meminimalkan distorsi ukuran dan bentuk area yang dipetakan, sehingga hasil pengukuran lebih akurat untuk kepentingan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah. Perubahan zona. Di daerah perbatasan antara dua zona TM3 terdapat tantangan dalam konsisten data. Pengukuran ini di daerah perbatasan harus memperhitungkan faktor reduksi di kedua zona yang dapat menyebabkan distorsi jika tidak ditangani dengan benar. Kemudian keterbatasan perangkat. Karena proyeksi TM3 tidak digunakan secara global, beberapa perangkat lunak GIS mungkin tidak sepenuhnya mendukung sistem ini, sehingga membatasi interoperabilitas data geospasial. Yang ketiga itu proyeksi peta mengurangi distorsi dalam pemetaan tanah di Indonesia, terutama untuk skala besar. Proyeksi Terminator 3 membantu mengurangi distorsi dalam pemetaan tanah di Indonesia dengan cara yang pertama itu faktor skala yang lebih baik. Dengan lebar zona yang lebih kecil, faktor skala dapat ditentukan dengan lebih akurat, sehingga ukuran area di peta lebih mendekati ukuran sebenarnya di permukaan bumi.
Ini sangat penting untuk kegiatan pendaftaran tanah yang memerlukan kepastian hukum. Yang kedua itu ada pemetaan skala besar. Proyeksi ini sangat efektif untuk pemetaan skala besar, di mana akurasi tinggi diperlukan. Hal ini memungkinkan BPN untuk melakukan pemetaan kadastral dengan hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oke, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.